Oke, setelah kita mengerti atau mengetahui bagaimana cara mengassign satu nilai probability bisa menggunakan yang tadi metode klasikal atau empirical atau subjektif. Sekarang kita lanjut menghitung probabilities ini menggunakan yang rules yang pertama itu adalah addition di sini ya. Nanti ada rules multiplication, bisa juga nanti lanjut lagi menghitung probabilities menggunakan contingency table. Lalu menghitung probability menggunakan Bayes theorem. Nah, untuk sekarang kita masuk ke rules of addition terlebih dahulu. Nah, di sini untuk rule of addition, di sini ada dua rules. Yang pertama special rules, yang kedua itu adalah general rules di sini. Untuk special rules, dia bisa digunakan ketika event itu dia mutually eksklusif. Berarti misalnya ada dua event A dan event B. Nah, berarti event A dan event B itu dia tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Jadi probabilitas terjadinya satu event ataupun event lainnya, kalau kita menggunakan rule of addition itu adalah probabilitas A ditambah dengan probabilitas B. Jadi probabilitas terjadinya A atau B itu adalah probabilitas A ditambah dengan probabilitas B. Dengan catatan eventnya adalah mutually eksklusif. Kejadian event A itu tidak mungkin berbarengan dengan kejadian event B. Nah, gimana kalau dia tidak mutually eksklusif? Berarti event A dan event B itu bisa terjadi secara berbarengan. Nah, ini menggunakan general rules di sini. Probabilitas terjadinya A atau B itu adalah probabilitas A ditambah probabilitas B dikurang dengan probabilitas A dan B. Ini contohnya ya, kalau misalnya kita menggunakan rules of addition yang special rules, tapi untuk yang not mutually eksklusif itu nanti probabilitasnya bisa lebih dari satu. Nah, ini misalnya di sini ya. Ini adalah probabilitas turis mengunjungi Disney, satu lagi probabilitas mengunjungi bus di sini. Nah, untuk mengunjungi Disney itu ada 60% turis, sementara yang mengunjungi bus di sini adalah 50%. Nah, kalau misalnya kalian gunakan rules addition yang biasa, berarti 0,6 tambah 0,5. Probabilitasnya adalah 1,1. Kan nggak mungkin lebih dari 1. Oh, ternyata ada turis yang mengunjungi Disney dan mengunjungi bus. Nah, jadi dia tidak mutually eksklusif di sini. Jadi ada probabilitas yang mengunjungi Disney dan bus itu ada 30%. Nah, berarti probabilitas turis yang mengunjungi Disney atau mengunjungi bus harusnya itu adalah 0,6 tambah 0,5 dikurangi 0,3 dikurangi irisan ini, karena irisan ini jadi double counting, menghitung dua kali, dihitungnya dua kali. 0,5 di sini ada 0,3, 0,6 di sini juga ada 0,3. Jadi 0,3 yang dua kali itu harus kita hilangkan salah satunya. Makanya di sini dikurangi probabilitas A iris B, A dan B. Jadi 0,6 tambah 0,5 dikurangi 0,3 itu adalah 1,1 dikurangi 0,3 adalah 0,8. Berarti masih di kisaran 0 sampai 1. Nah, ini adalah rules of addition. Jadi probabilitas event A atau event B terjadi. Probabilitas event A ditambah dengan event B di sini. Nah, contohnya kita masuk ke contoh soal yang lain ya. Satu mesin dia akan mengisi plastic bags di sini dengan gabungan ada beans, ada brokoli dan other vegetable di sini. Kebanyakan bagsnya itu berisi correct weight, jadi dia itu beratnya pas, bobotnya pas. Tapi karena adanya variasi di ukuran beansnya dan other vegetables di sini, berarti si plastiknya itu mungkin akan underweight atau overweight di sini. Nah, kemudian dilakukan pengecekan terhadap 4000 package di sini. Nah, ini datanya. Kalau underweight itu eventnya disimbolkan dengan A, satisfactory itu yang pas disimbolkan dengan B, overweight itu disimbolkan dengan C. Nah, ternyata berdasarkan pengecekan 4000
package tadi ada yang 100 underweight, 3600 yang satisfactory atau yang pas. Overweight itu ada 300. Berapa probability-nya? Nah, probability-nya berarti di sini 100 dibagi 4000 yaitu 0,025. Kemudian satisfactory yang pas berarti 3600 bagi 4000 atau 0,9, dan yang overweight 300 bagi 4000 atau 0,075. Total seluruh probability ini adalah 1. Nah, pertanyaannya adalah berapa probability package-nya itu akan underweight ataupun overweight. Jadi underweight digabung dengan overweight. Jadi A atau C di sini. Nah, karena di sini dia mutually eksklusif, berarti kalau misalnya satu plastik itu dia tidak mungkin berisi underweight dan satisfactory sekaligus. Pasti dia harus salah satunya, entah itu underweight atau satisfactory atau overweight. Nah, karena di sini mutually eksklusif, berarti langsung aja probabilitas A ditambah dengan probabilitas C, yaitu 0,025 plus 0,075, yaitu 0,1 atau 10% kemungkinan package-nya itu underweight ataupun overweight. Nah, kemudian kita masuk ke contoh kedua. Contoh kedua ini pertanyaannya adalah berapa probability dari kartu yang kita pilih secara random dari standard deck di sini dia bisa king ataupun heart di sini atau hati. Nah, dalam satu tumpuk kartu itu kan ada 52 kartu ya totalnya. Kemudian kartu king, nah ada 4 kartu. Berarti probability-nya adalah 4 dibagi 52. Yang gambarnya heart atau hati di sini ada 13 kartu. Berarti 13 bagi 52. Nah, ada satu kartu yang dia bergambar king dan dia juga heart di sini. Nah, berarti di sini ada yang irisannya di sini. Probabilitas A dan B yaitu ada satu kartu. 1 dibagi 52. Nah, karena di sini ada event yang beririsan, nah berarti di sini bukanlah mutually eksklusif. Berarti probabilitas A ataupun B atau probabilitas dia itu king ataupun heart itu adalah probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi dengan probabilitas A dan B. Jadi probabilitas A dan B ini kan dia double counting ya. Di sini dihitung 1, di sini dihitung 1. Jadi kita harus kurangin salah satunya. Berarti probabilitasnya adalah 4 bagi 52 plus 13 per 52 dikurangi 1 per 52 sama dengan 16 per 52 atau 0,3077. Berarti ada 30,77% kemungkinan kalau kita milih kartu secara random dia itu bisa king ataupun bisa heart di sini. Itu adalah untuk yang addition rules di sini. Nah, ada lagi complement rule. Nah, complement rule di sini digunakan untuk menentukan probability dari satu kejadian event dengan cara mengurangi probability dari event yang tidak terjadi itu dengan 1. Nah, ini kalau kita simbolkan yaitu ada kayak garis seperti ini. Jadi probabilitas A ditambah dengan probabilitas yang bukan A itu jumlahnya sama dengan 1. Berarti probabilitas A itu adalah 1 dikurangi probabilitas bukan A. Nah, inilah yang namanya complement rule di sini ya. Event A ditambah event bukan A itu nilainya akan selalu 1. Berarti event A itu adalah 1 dikurangi event yang bukan A. Probabilitas event yang bukan A atau probabilitas event yang bukan A itu sama dengan 1 dikurangi probabilitas event A. Kita langsung ke contoh soal. Nah, berdasarkan contoh sebelumnya, probability dari bag atau kemasan plastik tadi yang berisi
yang isinya itu underweight itu ada 0,025 dan overweight itu ada 0,075. Gunakan complement rule untuk menunjukkan bahwa probability dari satisfactory bag itu adalah 0,9. Lalu gambarkan diagram Venn-nya. Nah, ini yang diagram Venn-nya seperti ini ya. Berarti probabilitas B. Probabilitas B itu ada yang satisfactory ya. Probabilitas yang satisfactory adalah 1 dikurangi probabilitas bukan B. Probabilitas bukan B itu ada apa saja? Probabilitas A dan probabilitas C di sini. Berarti probabilitas B itu adalah 1 dikurangi 0,025 plus 0,075 atau 0,9. Jadi kita bisa menggunakan complement rule juga untuk mencari probabilitas dari satisfactory bag. Kalau misalnya kita gambarkan diagram Venn-nya, ini probability event A, probability event C, dan ini adalah probability yang lainnya ini yang bukan event A maupun event C. Ada lagi yang namanya joint probability. Nah, kalau misalnya kita kan sudah lihat tadi yang addition rules, itu ada special rules kan. Special rules itu ada daerah yang beririsan seperti ini. Nah, daerah yang beririsan seperti ini disebut dengan joint probability. Jadi probability A dan B bersamaan. Keduanya terjadi di sini. Namanya joint probability. Nah, kita lanjutkan lagi setelah rule of addition. Ada rule of addition itu ada special rules, ada general rule, kemudian kita tahu ada yang namanya complement, kemudian ada joint probability. Joint probability ini digunakan ketika mencari general rules of addition tadi. Sekarang kita masuk ke rules yang selanjutnya, yaitu multiplication.